Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama di kelas 9 ini kita akan membahas bab 1 tentang iman kepada hari akhir, yang merupakan rukun iman yang kelima. Anak-anakku, ini adalah mind mapping atau peta konsep dari materi beriman pada hari akhir. Kompetensi dasar pada materi beriman kepada hari akhir ini adalah pada ranah kognitif, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Dan pada ranah keterampilan, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi beriman kepada hari akhir, anak-anakku diharapkan untuk mampu, yang pertama, memahami penjelasan mengenai iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya. Yang ketiga, memahami macam-macam kiamat. Yang keempat, memahami peristiwa yang dialami manusia setelah kematian menuju ke alam akhirat. Dan yang terakhir, memahami perilaku beriman kepada hari akhir dan hikmahnya. Anak-anakku, kita awali dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran atas perintah Allah dan atas izin Allah. Macam-macam kiamat. Anak-anakku, iman kepada hari akhir tentunya kalian ingat, iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Seperti firman Allah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kiamat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Kematian yang misalnya matinya seseorang dikarenakan sakit atau kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup tanpa terkecuali. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat, seperti firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang pertama kalinya, maka suasananya adalah seperti halnya difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah anak-anakku, dari Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5 ini, betapa manusia dalam keadaan yang sangat bingung, sangat panik, hingga diibaratkan manusia seperti laron yang berterbangan, sedangkan gunung-gunung yang begitu besarnya itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat. Seperti di dalam Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2, Allah juga menggambarkan tentang kejadian kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi seluruh isi bumi digoncang dengan dahsyat sehingga semua yang ada di dalam perut bumi keluar. Di dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat ke-18, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti akan terlaksana. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah peristiwa yang dialami manusia setelah kematian menuju alam akhirat. Yang pertama dialami oleh manusia adalah Yaumul Barzah atau alam kubur. Merupakan pintu gerbang menuju alam akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ketika manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, seketika itu manusia sudah memasuki peristiwa Yaumul Barzah. Di alam kubur, manusia akan bertemu dan ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dalam alam kubur ketika manusia bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah itu anak-anak, manusia memasuki Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk menuju padang mahsyar. Dan Yaumul Ba'ats ini terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir dibangkitkan semuanya dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah di dalam Quran Surah Yasin ayat ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi ini adalah dalil nakli tentang adanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Anak-anakku sekalian, kemudian manusia akan mengalami peristiwa Yaumul Mahsyar. Adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya tadi di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar.
Untuk selanjutnya peristiwa Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab yang akan dilalui oleh manusia, yaitu hari ditimbang atau dihitungnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Untuk kemudian Allah memasukkannya ke surga atau ke neraka. Di surga, perbuatan baik manusia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan melebihi kenikmatan yang ada di dunia. Dan di neraka, perbuatan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni neraka yang di dalamnya api yang sangat panas. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Perilaku yang seharusnya kita lakukan setelah kita membahas tentang materi beriman pada hari akhir, maka perilaku yang seharusnya kita lakukan adalah yang pertama, bersikap mawas diri, selalu menjaga segala perbuatan kita, segala ucapan, tindakan kita. Jadi kita selalu menjaga agar jangan sampai melakukan hal yang salah atau dosa. Kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, dengan ilmu kita akan mengetahui mana hal yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian bermanfaat untuk orang lain. Hendaknya kita selalu melakukan amal solih kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian mampu menundukkan hawa nafsu. Anak-anakku sekalian, seiring dengan kedewasaan kalian, hendaknya dalam setiap perilaku dan tindakan, ucapan, tidak mengedepankan hawa nafsu, akan tetapi dengan menggunakan hati nurani dan akal pikiran. Kemudian menjaga kelestarian alam. Manusia diciptakan oleh Allah di bumi adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai utusan di bumi untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga bumi. Kemudian hikmah dari perilaku beriman pada hari akhir adalah yang pertama, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Tidak ada gundah, tidak ada gelisah ataupun panik, karena ada iman di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kemudian semangat menuntut ilmu dan beribadah. Selalu ingin mendalami ilmu dan selalu ingin beribadah, meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, sehingga kita selalu melakukan amal solih dengan selalu peduli pada orang lain, selalu peduli terhadap orang lain, selalu peduli terhadap lingkungan. Kemudian memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang sangat kita harapkan dan kita berdoa setiap hari agar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian mendapat kenikmatan di surga. Ini adalah harapan semua manusia, harapan kita semua untuk bisa mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, untuk latihan soal, kamu bisa mengecek di Google Classroom. Dan sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian menjadi putra-putri yang solih dan solihah, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita mengamati video berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's starting. The Mayans knew about it. The Bible. It's the end of the world, my friends. Salt has become the world's largest volcano. Daddy, what was that? Don't look back, just look at me. Do I look scared? We gotta get to the airport. Guys, look. Where are we going? The government is building these ships. The moment we stop fighting for each other, that's the moment that we lose our humanity.